Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, malam, salam sejahtera. Oke teman-teman, jadi eh, kali ini konten YouTube saya ini saya gunakan sebagai media pembelajaran online. Mengingatkan apa namanya, pada musim pandemi ini dunia kampus, dunia sekolah itu ya, dunia pendidikan itu baik dari tingkat TK sampai dengan perguruan tinggi itu belum boleh masuk belajar seperti sedia kala di dalam kelas. Nah, kita saat ini masih menggunakan media pembelajaran online. Nah, sehingga kemarin saya sudah mencoba dengan online dengan Google Classroom ataupun pakai Zoom. Tampaknya itu waktunya habis untuk proses masuk ke dalam media tersebut, dan kemudian apa namanya, kadang-kadang itu ada putus-putus karena faktor teknis masalah jaringan, sehingga saya berinisiatif untuk membuat konten YouTube. Nah, ini mungkin konten YouTube ini akan saya khususkan untuk mahasiswa-mahasiswa saya, terutama mata kuliah yang saya ampu, yaitu pengantar akuntansi, ataupun nanti mata kuliah lainnya. Tapi saat ini adalah untuk mata kuliah pengantar akuntansi 1. Dan tidak menutup kemungkinan konten ini juga bisa dipakai oleh subscriber saya yang lainnya. Asik. Oke, jadi gitu ya. Mungkin nanti gini, saya tidak semerta-merta menggunakan konten YouTube ini saja sebagai media pembelajaran. Kalau memang masih dirasa kurang, misalnya ada yang kurang jelas atau apa, nanti mungkin bisa ditulis di kolom pertanyaan, ataupun nanti saya imbangi juga dengan adanya WhatsApp group. Nanti bisa ditanyakan WhatsApp group, nanti akan saya jelaskan. Nanti mungkin akan saya buatkan video-video singkat melalui WhatsApp, ataupun juga saya jelaskan melalui voice note ataupun chat gitu. Oke, mungkin sekian dulu aja. Akan saya jelaskan dulu tentang topik pertama. Oke, jadi sekarang kita ke topiknya. Ini saya ngambil sekilas-kilas untuk penjelasan. Jadi kan saya sudah mengirimkan PowerPoint. Nanti kalau misalnya bagi teman-teman juga yang apa namanya mau PowerPointnya boleh. Jadi ini apa namanya, saya ambil sekilas-kilas. Ini di pertemuan kedua tentang dasar-dasar prosedur akuntansi. Oke. Nah, ini prosedur akuntansi di sini, nanti di slide ini akan mengatakan tentang pengertian aset, pengertian kewajiban, modal, sampai dengan nomor kode akun perkiraan. Nah, langsung aja saya jelaskan mana yang perlu saya jelaskan. Jadi sambil saya jelaskan di sini, intinya sambil saya tulis ya. Oke. Di sini saya nulis neraca ini ya, neraca. Nah, neraca itu ini menjadi dua bagian. Nah, neraca yang bentuk T seperti ini disebut dengan neraca bentuk skontro. Nah, skontro itu bentuknya T seperti ini. Sedangkan kalau misalnya yang bentuknya lurus itu stafel. Nah, sebelum kita ke neraca, kita kenal itu namanya ini persamaan dasar akuntansi, di mana harta atau aset sama dengan hutang atau utang ya, utang tambah modal. Nah, karena posisi persamaan dasar akuntansi seperti ini, neraca itu, maka di sini nanti akan ada aset, terus di sini ada utang, di sini ada utang, di sini ada modal. Oke, jadi tadi dari sini dijelaskan tentang aset, terus habis itu nanti kewajiban. Nah, di sini ya, look, aset adalah sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki perusahaan, dapat diukur dengan uang dan digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha.
saldo normal perkiraan aset berada di sebelah kiri neraca atau di sebelah debit. Nah, ini nanti saya akan jelaskan lagi selanjutnya. Nah, yang menjadi bagian dari aset itu apa aja? Aset di sini, aset itu dibagi 3 menjadi yang pertama aset lancar, aset tetap, dan aset lain-lain. Aset lain-lain ini bisa disebut dengan hak cipta, paten, goodwill, dan lain-lain. Nah, hak cipta, paten ya, merek dagang gitu ya. Nah, di sini aset lancar. Jadi di sini nanti ada aset lancar. Aset lancar. Nah, apa aja yang menjadi aset lancar? Jadi aset lancar itu ada kas, ada piutang, dan yang terakhir adalah bank. Bank ini maksudnya saldo rekening bank ya. Saldo rekening bank. Oke? Jelas? Nah, selanjutnya untuk aset tetap di sini berupa tanah. Selanjutnya bangunan dan juga kendaraan bermotor. Nanti bisa tambah apa lainnya ya. Lainnya ini bisa berupa inventaris, habis itu macam-macam lah. Intinya itu ya seperti ini. Nah, untuk nanti jumlah kanan dan kiri ini, jumlah aset, utang, dan modal ini jumlahnya harus sama. Ya, di sini jumlahnya harus sama. Ini XXX sama dengan ini. XXX ini jumlahnya harus sama. Jadi nanti makanya itu di sini kenapa persamaan dasar akuntansi itu harta atau aset sama dengan utang tambah modal, maka nanti di sininya jumlah kiri dan sini itu harus sama. Oke. Nah, hutang juga demikian. Hutang itu nanti dibagi. Loh, di sini hutang dikelompokkan menjadi hutang jangka pendek atau hutang lancar. Kemudian selanjutnya hutang jangka panjang. Jadi gampangnya gini, hutang jangka pendek itu biasanya di bawah 1 tahun. Terus habis itu nanti hutang jangka panjangnya bisa dikategorikan lebih dari 1 tahun. Biasanya sih kalau misalnya di bank tuh 3 tahun gitu ya. 3 tahun, 5 tahun ke atas tuh jangka panjang. Oke. Selanjutnya ada modal. Nah, modal ini di sini merupakan kekayaan bersih pemilik. Gini. Nah, kembali lagi modal nanti di sini juga ada tadi ya. Kita anggap ini ya utang lancar dan utang jangka panjang. Modal ini bisa berupa modal di store atau bisa saham bahasanya. Terus di modal ini juga ada komponen namanya return earning atau laba ditahan. Oke, sampai sini jelas. Nanti kalau misalnya nggak jelas bisa di WA group atau nanti tulis di kolom komentar. Oke, saya akan jawab. Selanjutnya, akun-akun yang ada di sini ini nanti punya namanya saldo normal. Nah, sebagai sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi atau sekarang sarjana akuntansi atau sarjana manajemen itu harus mengerti letak saldo normal. Kan nggak lucu ya kalau misalnya tanyain orang sarjana ekonomi atau sarjana akuntansi, sarjana manajemen tapi nggak tahu namanya saldo normal. Nah, saldo normal itu posisi yang menunjukkan ketika kas, piutang, bank, kemudian tanah, bangunan, kendaraan, utang, dan modal itu ketika dia bertambah berada di posisi mana. Nah, di slide ini sudah dijelaskan sebenarnya di masing-masing tadi aset saldo normal perkiraan aset berada di kiri neraca atau sebelah debit. Alhamdulillah.
Kalau yang non hutang di sebelah kredit, dan yang modal juga lihat nih ya, selisih antara total aset dikurangi total kewajiban yang ada. Modal merupakan penyesuaian dalam pembasis. Jadi gini, ini ya, berada di sebelah kredit. Oke, kita buat tabelnya biar tidak bingung. Di sini tabel yang kita sebut dengan saldo normal. Oke, kita buat di sini. Di sini saya tulis kas, bank, piutang, terus habis itu utang, terus habis itu modal. Nah, kita saldo normal ya. Cret. Ini debit, ini kredit. Nah, kas kalau misalnya bertambah di debit, berkurang di kredit. Selanjutnya bank bertambah di sini juga, berkurang di sini. Juga sama di sini. Terus hutang itu bertambah di sini, berkurang di sini. Modal bertambah di sini, berkurang di sini. Oke. Nah, kita kasih contoh sederhana kalau misalnya mau buat jurnal. Nanti akan berhubungan dengan next topiknya. Nah, contoh nih ya, ada misalnya di sini contoh soal. Misalnya pembelian secara tunai sebesar Rp 1 juta rupiah. Nah, ini pembelian apa ini? Pembelian secara tunai beras. Ini misal beras. Nah, maka di sini kalau misalnya membuat jurnal, karena ini tunai, otomatis kasnya keluar kan? Kasnya keluar, berarti di sini kasnya berkurang di kredit. Ini kas. Nah, terus di sini misalnya beras ini merupakan barang dagangan, di sini saya tulis pembelian barang dagangan atau pembelian beras. Ini terus jurnalnya demikian 1 juta. Nih ya. Ini intermezzonya kayak gini ya, Oke. Sebentar. Kalau misalnya kredit, misalnya tadi ini secara tunai kan, kalau secara kredit maka jurnalnya seperti ini kalau kredit. Kalau misalnya pembelian secara kredit sebesar 1 juta rupiah, maka nanti di sini hutang bertambah di kredit, maka di sini tulisannya hutang sebesar 1 juta. Terus di sini pembelian di sini tulis saja dagang, atau bisa berupa persediaan ya. Persediaan barang dagangan di sini juga bisa ya, persediaan. Oke. Ketika nanti dibayar jurnalnya, tinggal dibalik utang, di sini kas. Ini tadi kalau misalnya dia merupakan persediaan, bisa ditulis juga persediaan. Oke. Ini juga di sini ya, persediaan itu merupakan bagian dari neraca, bisa dengan aset lancar, persediaan. Oke. Selanjutnya kita lihat lagi pendapatan, biaya, untung rugi, gains, laba, pengertian akun perkiraan. Ini yang kita lihat nih, akun real, aktiva diklasifikasi yang pertama aktiva lancar, aktiva tetap, aktiva tak berwujud. Selanjutnya utang
klasifikasi utang lancarnya ini udah jelas, saya rasa jelas. Nanti kalau misalnya ini untuk mengingat durasi waktu ya untuk video. Jadi kalau memang ada yang nggak ngerti bisa ditanyakan nanti di grup, kan kita compare, sekali lagi compare sambil compare di grup WA juga. Kalau misalnya ada subscriber saya lainnya yang pengen tahu, nanti bisa nulis kolom komentar, atau juga mahasiswa nulis kolom komentar juga nggak ada masalah, monggo aja. Ini bentuk akun kolom, akun 3 kolom. Ini nanti sambil nanti aja ini nanti saya jelaskan selanjutnya aja. Yang ini aja. Terus saldo normal akun. Ini saldo normal akun tadi sudah saya jelasin ya. Saldo normal akun tuh yang ini tadi, saldo normal. Oke. Di sini juga sudah ada ya di slide ke 34. Jadi nanti maksud saya jangan ngomong, Pak ini saldo normalnya di mana Pak? Ada di slide 34 di PPT pertemuan ketiga. Oke. Nah, selanjutnya ini. Nah, nomor akun, nama akun. Jadi akun satu itu biasanya untuk kas. Kemudian akun 2 itu hutang. Lihat nih, tulisannya nih. Ini ya. Akun 1 di sini jelasin aktiva lancar. Terus jadi 1 ini nih gampangnya. Nah nih. 111 itu kas. Selanjutnya 112 ini piutang. Akun 2 itu utang dagang. Nanti akun 3 itu biasanya bisa laba atau pendapatan. Akun 4 itu bisa pendapatan juga. 5 itu biaya. Nah ini dia. Jadi penomoran akun ya. Oke, selanjutnya ini udah berapa menit ini? Wah, 15 menit, lumayan yo. Mungkin ini saya juga agak cepet-cepet juga ya. Next, selanjutnya saya keep dulu. Sebelum penutup topik kali ini, saya berikan contoh. Ini adalah laporan audit. Laporan audit. Nah, di sini ada neraca. Ini per 31 Desember 2017. Nah, ini angka-angkanya sudah saya ganti sebagian ya. Jadi angka-angkanya sudah saya ganti karena ini laporan laporan keuangan ya, auditan. Nah, sebagian saya ganti tapi ini kok insya Allah angkanya sama nih. Jadi di sini adalah neraca bentuk staffel. Kenapa staffel? Karena dari bentuk asetnya, terus di bawah ini ada kewajiban dan bawahnya lagi ada modal atau ekuitas. Ini bentuknya memanjang, jadi staffel. Tadi kalau yang saya ngasih contoh nih, neraca bentuk T gini. Kalau bentuk T seperti ini disebut dengan neraca bentuk kontro. Nah, yang tadi ini kembali lagi, ini bentuk staffel lurus. Nah, ini. Nah, nanti jumlah ekuitas ini plus jumlah dengan kewajiban itu harus sama jumlahnya. Oke. Nah, kita lihat tadi yang menjadi item dari sini laporan keuangan ini asetnya ini kas dan bank, piutang, kemudian persediaan bla 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 bla. Nah, ini aset tidak lancarnya ini. Aset tidak lancar ini bisa disebut juga dengan aset tetap. Oke, selanjutnya kewajibannya juga sama, ada utang usaha, ada utang ke pihak ketiga, ada utang pajak, utang leasing, utang, pokoknya semua utang itu termasuk di bagian hutang ya. Terus habis itu hutang bank gitu. Selanjutnya ekuitasnya ini ada modal dan juga ada saldo laba ditahan ya, maksudnya di sini ya, return earning. Selanjutnya lagi laporan keuangan
Laba rugi di sini prinsipnya laba rugi itu adalah pendapatan dikurangi beban, didapat pendapatan. Jadi di sini ada earning before tax EBT sebesar 6 miliar. Setelah itu nanti ada dikurangi beban pajak, maka di situ nanti akan muncul earning after tax gitu ya. Selanjutnya ekuitas, ini laporan perubahan modal, nanti dulu deh perubahan modalnya. Mungkin sekian dulu topiknya. Nanti kalau pasti tidak ada yang tidak langsung bisa jelas atau mengerti, nanti bisa japri di WA group atau juga tulis di kolom komentar kalau ada pertanyaan. Oke, mungkin sekian dulu topik saya malam hari ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.